Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Yuniarse dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sistem Pernafasan yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sulistiarini MPD. Mengapa sih manusia perlu bernafas? Jadi, manusia membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Maka, manusia dewasa bernafas sebanyak 12-16 kali per menit dalam keadaan beristirahat. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan juga menghembuskan nafas dihitung sebagai satu kali nafas. Proses ini disebut dengan sistem respirasi dalam manusia. Lalu, apa saja fungsi pernafasan itu? Pertama, untuk bernafas, kita dapat menjalankan metabolisme dalam tubuh. Lalu kedua, dapat mengeluarkan karbon dioksida yang ada dari sisa metabolisme. Yang ketiga, dapat melembabkan udara yang ada di dalam tubuh. Organ sistem pernafasan. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan, yaitu dari hidung, faring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan juga paru-paru. Saya akan menjelaskan secara detail apa saja itu bagian-bagian pernafasan. Pertama, yaitu ada rongga hidung atau kafun nasalis, di mana rongga hidung terdapat rambut halus dan juga selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara dan juga menahan benda-benda asing yang ikut masuk dalam rongga hidung, seperti debu dan juga kuman dan kotoran yang mengandung kapiler darah, sehingga dapat menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh dan mengatur kelembapan udara oleh selaput lendir. Kedua, yaitu faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pernafasan di bagian depan dan juga saluran pencernaan di bagian belakang. Bagian ini berhubungan dengan rongga hidung dan juga rongga mulut. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Ketiga, ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan Ketiga, ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea terdiri dari gelang-gelang tulang rawan yang dindingnya dilapisi oleh selaput lendir yang sel-selnya berambut getar, berfungsi untuk menolak benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan atau merangsang bersin atau batuk. Keempat, yaitu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea, di mana trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan juga bronkus kanan yang menuju ke paru-paru. Bronkus kanan dan juga kiri masing-masing bercabang lagi menjadi bronkiolus yang merupakan salah satu komponen paru-paru. Kelima, ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma, di mana paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang terhubung dengan alveolus atau gelembung paru-paru. Lalu, mekanisme pertukaran udara. Berdasarkan pada tempat kejadiannya pertukaran gas terbagi menjadi dua, yaitu pertukaran luar atau eksternal dan juga pertukaran dalam internal, di mana pernafasan luar atau eksternal yaitu pernafasan yang menjadikan pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi antara udara dan darah di dalam paru-paru. Karbon dioksida meninggalkan darah dan oksigen masuk ke dalam darah melalui proses difusi. Kedua, yaitu pernafasan dalam atau internal, di mana pertukaran gas dijalankan oleh jaringan tubuh. Di sini oksigen meninggalkan hemoglobin dan difusi masuk ke dalam jaringan dalam tubuh. Lalu, ada mekanisme pernafasan dada dan juga perut, di mana pernafasan dada merupakan proses yang terjadi antara kontraksi otot interkosta atau eksternal atau otot antar tulang rusuk yang menarik tulang rusuk ke dalam dan ke arah luar sehingga rongga dada membesar. Meningkatnya volume rongga dada menyebabkan rongga paru-paru membesar sehingga tekanan udara di dalam paru-paru menurun dan lebih rendah daripada tekanan udara di atmosfer, dan udara akan bergerak masuk ke dalam paru-paru sampai tekanan sama. Proses ini disebut dengan inspirasi. Bila otot antara rusuk berelaksi atau mengendur, tulang rusuk turun kembali dan juga rongga dada kembali mengecil, diikuti dengan mengecilnya
rongga-rongga paru-paru yang menyebabkan tekanan udara masuk, sehingga udara akan bergerak keluar dari paru-paru. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Sedangkan pernafasan perut yaitu terjadi apabila diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan membesar seiring dengan volume rongga paru-paru yang membesar juga dan tekanannya menurun. Udara dalam atmosfer akan masuk ke dalam paru-paru secara inspirasi bila otot-otot diafragma mengendur. Rongga dada kembali ke ukuran semula atau mengecil. Kemudian rongga paru-paru mengecil sehingga tekanan udara naik. Udara akan terdorong ke luar dari paru-paru atau ekspirasi. Lalu proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada, di mana proses inspirasi otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga membesar, tekanan rongga dada menurun, udara masuk ke dalam paru-paru. Berbeda halnya dengan ekspirasi, di mana ekspirasi merupakan otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Sedangkan untuk pernafasan perut juga sama, dibagi menjadi dua, proses inspirasi dan juga proses ekspirasi. Di mana proses inspirasinya diafragma kontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada menurun, udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi diafragma relaksasi, volume rongga dada menurun, tekanan rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Lalu ada gangguan sistem pada pernafasan. Beberapa gangguan pada sistem pernafasan yang umumnya adalah asfiksi, di mana asfiksi adalah gangguan pengangkatan oksigen ke sel jaringan tubuh yang menyebabkan diantaranya karena penyumbatan saluran pernafasan oleh kelenjar limfa. Lalu terisinya alveolus oleh air sehingga oksigen sulit berdifusi, terisinya alveolus oleh cairan limfa karena penyakit pneumonia. Lalu ada asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh relaksasi alergi atau emosional. Asma bronkial disebabkan oleh kontraksi otot-otot polos pada dinding bronkis dan juga bronkiolus dengan sekresi lendir yang berlebih, tetapi kontraksi alveolus tidak cukup sehingga penderita tidak dapat mengeluarkan udara secara normal. Yang ketiga ada bronkiolus atau bronkitis berupa peradangan pada selaput lendir dari saluran bronkial. Lalu ada influenza atau flu, gangguan sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Dan kelima ada tuberkulosis atau TBC, yakni paru-paru mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Penderita emfisema dapat mengalami gejala batuk kronis atau sesak nafas, bahkan saat berolahraga ringan ataupun menaiki tangga. Dan yang terakhir ada pneumonia. Ini yang sedang gencar terjadi, di mana pneumonia adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Pneumonia juga bisa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan COVID-19. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun pneumonia umumnya dilandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak nafas, dan juga menggigil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.